Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penelitian usaha Cokolbis. Pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah karena saat ini permintaan terhadap produk makanan yang unik dan dapat dipersonalisasi semakin meningkat. Salah satunya adalah coklat custom yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan, baik dari segi bentuk, desain maupun tulisan. Melihat peluang tersebut, kami di sini mengangkat usaha Cokoblis bagaimana objek penelitian untuk dianalisis kelayakannya. Dan begitu dapat diketahui apakah usaha ini layak dijalankan dan memiliki prospek yang baik. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka serta menyusun asumsi biaya produksi dan investasi yang disesuaikan dengan kondisi usaha. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan beberapa metode analisis kelayakan investasi, yaitu break-even point atau BEP, lalu net present value atau NPV, annual worth atau ANT, lalu internal rate of return atau ERR, lalu payback period dan benefit cost ratio. Gambaran usaha. Cokoblis merupakan usaha coklat custom yang menerapkan sistem pre-order. Produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, misalnya untuk hadiah ulang tahun, wisuda, maupun acara tertentu. Target pasarnya adalah pelajar, mahasiswa, pekerja, masyarakat, umumnya yang menginginkan hadiah lebih personal gitu. Selain itu, pemasaran dilakukan secara digital melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, agar jangkauan konsumen menjadi lebih luas. Analisis biaya produksi. Selanjutnya masuk ke analisis biaya produksi. Investasi awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha sebesar 4.200.000. Kapasitas produksi ditetapkan sebanyak 450 box per bulan dengan harga jual sebesar 15.000 per box. Dari kapasitas tersebut diperoleh pendapatan sebesar 6.750.000 per bulan. Biaya produksi terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi bahan baku, tenaga kerja, gas, dan listrik dengan total sekitar 3.870.000 per bulan. Sedangkan biaya tetap berasal dari depresiasi peralatan sebesar 67.300 per bulan. Sehingga total biaya operasional menjadi 3.937.300 per bulan. Dan demikian diperoleh laba bersih sebesar 2.812.700 per bulan atau 33.752.400 per tahun. Apabila target terjual 450 box per bulan dapat tercapai. Tapi pada gambar kedua ditunjukkan bahwa harga jual per unit lebih tinggi dibandingkan biaya variabel per unit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap produk yang terjual masih memberikan margin kontribusi sebesar 6.400, sehingga usaha memiliki peluang memperoleh keuntungan. Kemudian gambar 3 diperlihatkan komposisi biaya produksi. Terlihat bahwa biaya bahan baku merupakan komponen terbesar. Kemudian diikuti biaya tenaga kerja, sedangkan biaya gas, listrik memiliki proporsi yang relatif kecil.
Artinya efisiensi penggunaan bahan baku menjadi faktor penting dalam menjaga keuntungan usaha. Analisis BP. Analisis BP. Selanjutnya adalah analisis break-even point atau BP. BP digunakan untuk mengetahui jumlah minimum produk yang terjual agar usaha tidak mengalami kerugian. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai BP sebesar 11 box per bulan. Artinya usaha hanya perlu menjual sekitar 11 box untuk mencapai titik impas. Sedangkan kapasitas produksi yang direncanakan mencapai 450 box per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki margin keamanan yang cukup tinggi karena jumlah penjualan yang direncanakan jauh di atas titik impas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Yani. Selanjutnya yaitu metode Net Present Value atau NPV, yang mana NPV ini digunakan untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan memberikan keuntungan setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Kenapa kita harus memperhitungkan nilai waktu uang? Karena nilai uang yang kita miliki saat ini nilainya jauh lebih berharga dibandingkan nilai uang yang akan kita terima beberapa tahun ke depan. Dalam penelitian ini digunakan tingkat diskonto sebesar 10% dan selama umur investasi 3 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV sebesar 79.736.699 rupiah. Karena nilai NPV lebih besar dari 0, maka usaha Cokoblis dinyatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah metode annual worth atau AMT. Bisa disebut juga analisis nilai tahunan, yang mana metode ini digunakan untuk mengubah seluruh keuntungan investasi menjadi keuntungan rata-rata setiap tahunnya. Pada penelitian ini diperoleh nilai AMT sebesar 32.063.986 per tahun. Nah, berdasarkan metode AMT ini, karena hasilnya positif dan lebih dari 0, maka usaha Cokoblis layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah metode Internal Rate of Return atau IRR, yang mana metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan menggunakan 2 tingkat bunga yang berbeda untuk mencoba mencari nilai NPV yang bernilai positif dan yang negatif. Dari kedua hasil tersebut dilakukan interpolasi untuk mencoba mencari IRR-nya, yang mana IRR diperoleh sebesar 814,97%. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan tingkat diskonto sebesar 10%, yang mana tingkat diskonto 10% merupakan nilai keuntungan minimum yang diharapkan dari investasi, sehingga investasi dinilai layak. Selanjutnya adalah metode payback period, yang mana metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk modal awal dapat kembali. Pada penelitian ini diperoleh nilai payback period yaitu sekitar 1,49 bulan. Yang mana berarti modal sebesar 4.200.000 ini dapat kembali hanya dalam waktu sekitar 1,49 bulan. Artinya modal dapat kembali dalam waktu yang relatif cepat sehingga risiko investasi menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu metode terakhir, yang mana metode ini adalah metode benefit cost ratio yang digunakan untuk membandingkan manfaat yang diperoleh dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai benefit cost ratio sebesar 19,98. Artinya setiap pengeluaran sebesar Rp1 mampu menghasilkan manfaat sekitar 19,98. Karena nilainya lebih besar dari 1, maka usaha dinyatakan layak untuk dijalankan. Selain analisis keuangan, penelitian ini juga membahas pemasaran digital, yang mana Cokoblis ini dapat memanfaatkan Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai media promosi. Karena coklat custom yang memiliki bentuk yang menarik, maka foto dan video produk menjadi lebih mudah dipasarkan melalui media sosial. Strategi ini dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah komunikasi dengan pelanggan.
Adapun hubungan pemasaran digital dengan kelayakan bisnis adalah pemasaran digital dapat membantu meningkatkan penjualan. Jika penjualan meningkat, maka pendapatan dan arus kas juga ikut meningkat. Nah, hal ini dapat berdampak pada analisis kelayakan seperti MPP, IRR maupun BC ratio, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap layak dan menguntungkan. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa usaha Cokoblis layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil seluruh metode analisis yang memenuhi kriteria kelayakan, yaitu BEP sebesar 11 bak per bulan sehingga titik impas cepat tercapai, NPP sebesar 79.736.699, ANT sebesar 32.063.986, IRR sebesar 814,97%, payback period hanya sekitar 1,49 bulan, sehingga modal kembali relatif sangat cepat, dan BC ratio sebesar 19,98, yang berarti manfaat investasi lebih besar daripada biaya. Selain layak secara finansial, usaha ini juga memiliki peluang besar yang baik karena menawarkan produk yang bersifat custom dan didukung oleh strategi pemasaran digital melalui media sosial. Mungkin sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.